Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matin tatimmus salihat. Alhamdulillah الذي وفقنا وهدانا إلى صراطك المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وإمامنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Ayyuhal habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Para ajengan, para ulama, para kiai, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para pemuda dan pemudi pejuangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus salam penghormatan saya kepada guru kita semuanya, Habiban al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas matta'anallahu fi tuli hayatihi. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan istiqamah di dalam menegakkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Amin, amin, ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang penuh dengan cucuran kasih sayang Allah. Kita malam ini berkumpul di satu majelis, di satu pertemuan yang insya Allah kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh syak bahwa majlis ini adalah majlisnya Nabi Muhammad salawatullah wa salamun alaih. Majlis ini adalah majlisnya Rasulullah. Majlis ini adalah majlis yang membuat hati Rasulullah gembira. Majlis ini adalah majlis yang membuat tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang yang membuat tersenyum Nabi Muhammad salawatullah wa salamun alaih, wajabat lahu syafa'atuh, maka orang itu kelak nanti di hadapan Allah akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Kenapa saya katakan bahwa majlis ini adalah majlis yang mulia? Majlis ini majlis yang agung. Pertama, di hadapan kita ada anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berhadapan, di depan kita adalah para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan wajalisul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kamu dengan para ulama, berkumpullah kamu dengan para ajengan, dengan para kiai. Kenapa kita disuruh duduk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Karena mereka adalah pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita duduk bareng bersama para ulama, para ajengan, para habaib yang ganteng-ganteng, Masya Allah. Ganteng tak, Bu? Ganteng tak? Kok yang laki ngejawab?
Saya tanya ibu-ibu, ganteng nggak Habib yang depan? Kiainya ganteng nggak? Ada yang mau dipilih? Alhamdulillah ya, kita duduk dengan para habaib ya. Ini adalah satu kegiatan, ini adalah satu amalan yang insya Allah amalan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk dengan para habaib, kemudian tadi barusan kita baca Maulud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah. Sebelumnya tadi kita baca manaqib, sebelumnya tadi kita baca tahlil. Ini adalah amalan yang sangat baik. Ini adalah amalan yang sangat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan-amalan yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Tadi barusan kita baca Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terkandung dalam bacaan Maulud? Apa yang ada di dalam Maulud? Tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah sejarah baginda Nabi Muhammad. Kita duduk ke sini ini undangannya Rasulullah, Pak. Bukan undangan Sahibul Bait, bukan. Kita ini ada di tempat ini menjadi tetamunya Nabi Muhammad. Ya Allah, menjadi tamunya Rasulullah. Kalau kita sudah menjadi tamunya Rasulullah, bohong dan tidak mungkin pasti akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Ini yang kita harapnya. Makanya kalau kita ada majelis model seperti ini, Pak, jangan ragu-ragu dengan majelis ini, Pak. Jangan ragu-ragu dengan majelis ini. Majelis maulud, majelis tahlilan, majelis istighosah, majelis tawassulan, majelis salawatan adalah sebaik-baik majelis. Tidak ada satu majelis dikatakan oleh para ulama, majelis yang di dalamnya disebutkan nama baginda Nabi Muhammad. Masyi kama majma'ul maulud tujallil gurub. Kata Habib Ali mengatakan, beliau mengatakan tidak ada satu majelis yang lebih baik yang ada di muka bumi ini apabila majelis itu disebutkan nama Habibina Muhammad. Itu adalah sebaik-baik majelis. Tadi kita mengenal bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis ini yang menjadikan sebabnya Allah turun rahmatnya. Allah turun barokahnya. Dan orang yang hadir di majelis ini tidak akan pernah sia-sia, Pak. Walaupun kita duduk berlama-lama di tempat ini. Dari mulai maghrib sampai sekarang. Insya Allah duduknya kita di tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Akan dibalas oleh Allah. Jadi kalau kita capek sementara saja nggak apa-apa, Pak. Dari mulai jam berapa Ibu? Jam 7, jam 8, jam 9. Ya, sekarang setengah 11, insya Allah selesai sampai jam 2. Kuat. Kuat. Sudah makan belum? Sama Habib juga belum makan. Jadi kalau kita duduk ke tempat ini, insya Allah. Jadi tidak akan sia-sia. Yang mestinya kita biasanya kalau nggak ada majelis, kalau nggak ada maulud, biasanya kita duduk di rumah-rumah atau duduk ngobrol-ngobrol yang nggak ada artinya. Malam ini subhanallah panggilannya Nabi Muhammad SAW. Kita diundang oleh Rasulullah untuk hadir di majelis yang mulia ini. Yang biasanya suka ngobrol, yang biasanya suka cerita yang bukan-bukan. Sekarang stop semuanya. Semuanya kumpul di majelis yang mulia ini. Ini tidak ada tujuan lain. Tujuan kita memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Bagus nggak Pak kalau orang hadir maulud Pak? Bagus nggak Pak? Kalau ada orang banyak tidak mengerti tentang maulud, mereka mengatakan apa sih itu maulud? Karena tidak mengerti, karena tidak paham. Kalau kita lihat apa sih maulud, apa sih manakiban, apa sih salawatan, apa sih tahlilan, semuanya tidak ada tujuan lain kecuali apa? Bertagarruf kepada Allah. Kira-kira kalau ada maulud, mungkin nggak juga ada dangdutan? Nggak ada. Orang baca sholawatan, joget-joget, ayat enggak Bu? Nggak ada. Orang baca manakiban, kemudian orang buka-buka aurat, ada nggak? Nggak ada. Orang kalau bicara tentang maulud, orang kalau berbicara tentang tawassul, berbicara tentang manakib, semuanya punya nilai kebaikan. Jadi kalau mereka ada saudara-saudara kita yang kurang suka dengan tradisi ini, dengan amalia seperti ini tidak keluar kecuali dari kebodohan. Paham Pak? Paham? Jadi kalau ada orang apa itu maulud, kumpul-kumpul bareng, itu orang goblok. Kalau ada orang apa itu manakib, orang bodoh. Kalau ingin ngerti, masuk dulu ke tempat ini. Belajar dulu, duduk dengan para habaib,
Jangan sekedar ngomong. Jangan sekedar cerita. Jangan sekedar memfitnah. Jangan mengatakan ini dan itu sebelum kita tahu. Kalau kita nggak masuk, kita nggak tahu. Beraninya cuma ngomong di luar. Saya sering banyak menemukan hal-hal orang yang demikian itu. Mereka nggak suka maulud, dikatakan maulud itu ini, maulud itu itu. Mereka nggak suka dengan manakib, dikatakan macam-macam. Kalau ingin tahu manakib, ingin tahu maulud, ingin tahu istighosah, lihat dulu, hadir dulu, kumpul dengan para habaib, kumpul dengan para jenengan. Insya Allah, apa yang dilakukan oleh mereka ini, saya jamin bahwa mereka melakukan kebenaran. Paham? Paham? Supaya kitanya yakin, Pak. Ini bukan tradisi, bukan. Dulu kakek saya suka maulud, saya ikut maulud, bukan. Dulu karuhun saya suka manakiban, saya ikut manakiban, bukan. Ini perbuatan yang kita lakukan ini perintah dari Allah, perintah dari Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang nggak suka maulud, wallahu alam di dia ayah orang yang nggak suka maulud, ayah yang nggak suka tahlilan ayah, yang nggak suka manakiban ayah, goblok. Benar tuh? Benar. Kalau nggak goblok gelo. Iya dong. Apa? Kalau ada orang nggak suka maulud, apa sih maulud itu? Ada tarian di sini. Ada joget-jogetan, sementara dangdut-dangdutan, maksiat-maksiat, perjudian, perzinahan, dibiarkan begitu saja. Ini repot manusia zaman sekarang, Pak. Yang sudah jelas-jelas baik, pakai peci putih, baik ente. Pakai gamis, baik ente. Baca qasidah, ya Allah, nikmatnya Bu. Enak. Kecuali kalau depan ada tari-tarian gitu. Kan nggak ada semuanya ini. Jadi ketika mereka orang-orang yang tidak suka dengan acara-acara ini, saya himbau, hai saudara-saudara saya yang tidak suka dengan acara maulud, masuk ke sini dulu, masuk. Biar dilihat apa sih itu maulud. Biar dia tahu apa sih itu manakib. Apa itu manakib, biar mereka mengerti. Jangan sekedar ngobrol aja nggak ngerti. Masuk ke dalam, nanti dia akan tahu. Belajar dengan para ulama, belajar dengan para habaib. Punten Bapak Ibu, Habib mau tanya, sekarang kalau kita duduk di majelis ini, tenang nggak hati kita, Pak? Damai nggak hati kita? Susah enggak? Gembira nggak? Gembira, nikmat. Ini menunjukkan majelis ini majelis diridhoi oleh Allah, Pak. Ini majelis sangat luar biasa. Jadi kalau ada orang yang nggak suka dengan maulud, perlu diwaspadai. Ngakunya saudara kita, ngakunya teman kita, tapi giliran maulud, ngakunya saudara kita, ngakunya teman kita, tapi giliran manakiban, mereka nggak suka. Mereka mengatakan ini dan itu. Bahkan banyak orang yang mengatakan apa itu manakib, siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Hei, manusia-manusia yang tolol. Anda tidak mengerti siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Anda tidak tahu bagaimana kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga dengan lancangnya menurut Anda mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada seorang wali min auliyaillah. Hati-hati Pak. Hati-hati Bu. Sampai mencaci seorang wali. Syekh Abdul Qadir Jailani. An-Nabi mengatakan, man ada waliyan faqad adzantahu bil harb. Siapa orang yang mengganggu, yang mencaci wali-waliku, sama artinya dia menabuk bendera perang dengan aku, kata Nabi. Hati-hati ngomong Pak. Ini wali ini adalah wakil-wakilnya Nabi yang ada di muka bumi. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pengarang maulud Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasi. Siapa yang tidak kenal Habib Ali? Beliau Masya Allah, beliau dekat dengan Allah, beliau orang-orang ahli ibadah. Siapa yang tidak kenal Sahibur Roti, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tos. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa Pak. Bukan model kita orang-orang yang gembel. Kita orang yang orang gembel ngeritik wali ya. Orang gembel, bagaimana? Yang dikritik wali. Ngeritik maulud, ngeritik
Habib Umar ngeritik Syekh Abdul Qadir Jalani, yang ngeritik orang-orang gembel. Nggak sadar, nggak tahu diri bagaimana kedudukan mereka, bagaimana pangkat mereka, bagaimana kehebatan mereka. Apa gampang mau jadi wali, gampang gitu? Sulit jadi wali kalau wali kopret banyak. Wali murid banyak, wali gelo banyak. Ini yang jadi mereka ini wali-wali yang benar. Makanya saya katakan, wahai saudara-saudaraku, kalau Anda tidak mengerti tentang maulud, mengatakan maulud ini bid'ah, maulud ini tidak ada dasar hukumnya, datang kemari, datang di tajong ku Habib nanti. Gobloknya nggak ketulung-tulungan sih, kelewatan Pak. Beb, apakah maulud itu wajib? Wajib! Saya mengatakan, maulud wajib! Kalau kita mengerti apa yang ada dalam maulud. Maulud itu mempelajari sejarah baginda Nabi Muhammad. Agar kita mengerti bagaimana sejarah Nabi Muhammad. Bagaimana perilaku Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana tutur kata Nabi Muhammad. Hukumnya wajib buat umat Islam untuk mengetahui siapa sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jangan dikit-dikit bilang bid'ah. Maulud nggak ada dasar hukumnya. Manakib nggak ada dasar hukumnya. Tahlil begitu juga nggak ada dasar hukumnya. Kita siap mengadu argumentasi sama mereka Pak. Kita punya dalil, kita punya argumentasi. Kita mengadakan hal-hal yang demikian ini. Ini bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau kita punya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bersyukur kepada Allah. Bikin maulud, bikin pengajian, bikin tabligh akbar. Ini bentuk syukur kita kepada Beb, kalau ada orang nggak suka tahlil, boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau ada orang nggak suka maulud, boleh nggak? Boleh. Kita nggak pernah maksa, Pak. Mau maulud, mangga. Nggak mau maulud juga, mangga. Yang seneng tahlil, ayo. Yang nggak seneng tahlil, silakan. Kita nggak pernah ngeganggu orang, Pak. Kita nggak pernah usil. Yang suka maulud, monggo. Yang suka tahlil, ayo kita kumpul bareng tahlil. Yang suka manakiban, ayo kita kumpul. Yang nggak suka, kesana pergi sana Pak, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan coba-coba ganggu kita. Paham? Jangan coba-coba ganggu. Saya himbau kepada orang-orang yang tidak suka maulud, ingat, jangan coba-coba ganggu kita. Biarkan kami mengadakan maulud, biarkan kami mengadakan selawatan, biar kami mengadakan manakib sampai kiamat. Sallu ala Nabi. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nanti kalau marah repot nanti Pak ya. Nanti orang-orang yang maulud ini kalau marah repot loh Pak. Saya mau tanya, kira-kira orang yang senang maulud sama orang yang nggak senang maulud banyak mana? Orang yang senang manakiban dengan orang yang nggak senang manakiban banyak mana? Orang yang senang tahlil dengan orang yang nggak suka tahlil banyak mana? Yang nggak suka tahlil cuma 2 gelintir. 2 cebok gitu lah. Repot amat Pak. Yang nggak suka maulud cuma tinggal 2 orang. Tajong. Ya, benar. Punten ini, kalau dikasih meja enak Pak. Alhamdulillah panitianya tahu diri. Habibnya teriak-teriak nggak dikasih minum mulai tadi. Saya datang dari Bandung nih Pak, jauh Pak. Belum dikasih minum. Mudah-mudahan minumnya warnanya banyak. Cuma 1 warna, warna putih. Ya Allah, kasihan memang nasibnya ajengan, kasihan Bu ya. Makanya tong jadi ajengan. Tong jadi ajengan, kasihan nasibnya cuma dapat. Coba kalau yang ceramah misalnya bupati berani gitu gini. Punten, tong tersinggung panitianya. Kalau kesinggung alhamdulillah. Guyon. Kalau beneran juga alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lah boleh. Minum dalam keadaan berdiri, sebagian ulama mengatakan makruh, tapi sebagian ulama mengatakan boleh sambil membaca doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi syariba qa'iman wa qa'idah. Sambil menggerakkan kakinya, ya itu boleh dalam
Dalam hal-hal tertentu boleh orang minum dalam keadaan berdiri. Balik lagi sekarang. Terus. Yang semangat terusnya gitu loh. Nah, itu yang kenceng. Habib ngomongnya kenceng kayak begini, jawabnya terus. Kayak mobil angkot, terus. Ya, jadi kita himbau, yuk kita yakinkan bahwa acara maulud ini, acara semua yang kita lakukan sekarang ini, kita harus yakin bahwa acara ini adalah acara yang dicintai oleh Allah. Ini kita harus yakin, Pak. Kita mungkin ibu, bapak nggak tahu dalilnya, nggak tahu apa itu argumentasi, tapi yang jelas apa yang diajarkan oleh para habaib, apa yang diajarkan oleh para ajengan, semuanya bersumber daripada Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yakin nggak, Pak? Yakin nggak mulai sekarang? Nah, jadi kalau ada orang-orang yang nggak mau sama maulud, nggak mau sama manakipan, nggak mau sama tahlil, tahu tahlil? Tahlil biasanya kalau ada orang non. Kalau ada orang meninggal diadakan tahlil. Ya, tapi kalau ada orang meninggal nggak pakai tahlil namanya modar. Ya, Beb, boleh nggak Beb? Kalau saya meninggal nggak pakai tahlil, boleh. Begitu meninggal lempar aja ke empang biar dimakan ikan, habis. Silakan, nggak ada masalah Pak. Suka tahlil, nggak suka tahlil banyak. Silakan, tapi ingat, Islam butuh persatuan umat. Paham? Yang suka maulud, mangga. Yang tidak suka maulud, silakan. Yang suka tahlil, mangga. Yang tidak suka tahlil, mangga. Yang penting bersatu. Jangan mengacak-acak umat Islam dari dalam, Pak. Paham? Tugas kita masih banyak. Jangan mikirin maulud, jangan mikirin tahlilan, jangan mikirin manakipan, jangan dipikirin itu Pak. Pikirin itu sekarang di luar. Banyak kemaksiatan, banyak dekadensi moral, banyak pelacuran, banyak perjudian, banyak kemaksiatan. Itu yang harus dihancurkan Pak. Entong maulud wae dikusak-kusak wae Pak. Entong tahlil wae dibicarakan wae. Tuh lihat di luar sana. Lihat istri-istri kita, maaf, ibu-ibu yang keluar tanpa jilbabnya, yang keluar dengan pakaian terbuka, yang keluar dengan auratnya, tanggung jawab. Ini hal yang lebih penting yang harus kita kerjakan. Ini yang lebih utama untuk menyelamatkan ini umat. Banyak ibu bapak yang tidak mengerti masalah sholat, masalah puasa, masalah amal ma'ruf, ngaji Quran. Banyak yang nggak ngerti, tapi ngomongnya Masya Allah setinggi langit. Yang dibahas maulud, yang dibahas tahlil, giliran baca Quran, gerutal-gerutil. Bu, lancar tak baca Qurannya? Iqra jilid hiji. Pak, baca Qurannya lancar enggak? Iqra jilid 2. Ya, kita ini Pak Haji masih jauh Pak. Jadi nggak usah mikirin yang macam-macam. Selamatkan diri kita. Lihat di dalam rumah kita saja banyak kemaksiatan yang perlu kita basmi, yang perlu kita selamatkan. Selamatkan diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Selamatkan keluarga kita Pak. Selamatkan anak istri kita. Anak istri kita banyak berbuat maksiat. Orang tua kita banyak berbuat maksiat. Banyak berani meninggalkan sholat. Banyak berani meninggalkan sholat jamaah. Banyak meninggalkan masjid. Banyak meninggalkan baca Quran. Ini jauh lebih penting untuk kita kerjakan. Daripada ngurusin yang begini-begini Pak. Maulud dibahas. Sholat subuh jam 7. Kan banyak yang gitu Bu. Tahlil dibahas. Sholat jamaah nggak pernah. Manakib dibahas. Ngaji Quran nggak pernah. Ini kan jauh semuanya Pak. Ada yang lebih penting buat kita semuanya. Jangan cuma ngurusin yang begini-begini Pak. Yang maulud silakan suruh maulud lah. Yang mau manakib silakan suruh manakib. Kita selamatkan diri kita masing-masing sekarang Pak. Selamatkan keluarga kita. Kemaksiatan banyak di dalam rumah kita Pak. Bukan saja di luar. Bukan saja di luar. Di rumah kita. Banyak kemaksiatan. Bu. Hobi nonton TV enggak? Hobi? Waduh. Pak, hobi nonton TV enggak Pak? Masya Allah, bapaknya juga nonton TV Bu ya? Bapak hobi nonton TV, ibu juga nonton TV, anak hobi nonton TV. Mudah-mudahan modar depan TV, amin. Benar.
Orang itu kalau hidupnya, kata Nabi, matal mar'u ala ma sya'aleh. Seseorang itu mati atas kebiasaannya. Kalau kebiasaan ngaji, insya Allah mati dalam keadaan ngaji. Dalam kebiasaan sholat, insya Allah mati dalam keadaan sholat. Kebiasaan zikir, insya Allah mati dalam keadaan zikir. Kebiasaan nonton TV, mati dalam keadaan. Bu, berapa jam nonton TV-nya? Berapa jam? Wah, tiap hari TV, wah ibu ya. Pagi TV, siang, TV sore, TV malam. Mudah-mudahan modal depan TV. TV dilihat bu, tiap hari nonton TV yang ditonton artis. Wah, yang ditonton recheck and recheck. Yang ditonton gosip. Yang ditonton artis-artis Nisa. Ibu mau jadi naon, nonton artis mau jadi naon. Mau jadi artis. Mau jadi artis, nggak bakalan. Muka pas-pasan, tahu diri. Mau katanya Pak, mau. Muka hitam, jelek, pendek, hidup lagi. Punten Habib kalau ngomong ceplos-ceplos wae lah Pak. Udahlah nggak pakai tendeng aling-aling kalau ngomong nggak pakai basa-basi lah Habib. Basa-basi jadi basi bener nantinya. Ya, yang ditonton nggak ada manfaatnya Bu, punten. Nonton televisi, nonton sinetron mau jadi apa? Nanti gayanya artis ditiru. Artis pakai baju singlet, ibu pakai baju singlet. Artis pakai celana pendek, ibu-ibu niru celana pendek. Kalau artis pakai singlet, pakai baju pendek, pakai celana pendek, pantes. Cantik, tinggi, putih, caem. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu pakai celana pendek, kaos singlet. Kelihatan ketayaknya, baunya bau combro. Bau gehu. Ya, dekil, sadar, itu bukan pakaian kita. Kalau Anda mengatakan muslimah, tutup pakaian Anda, tutup aurat Anda. Ini pakaian muslim, Pak. Bangga sama pakaian, ya. Tahu diri, nyadar. Kadang-kadang yang lebih aneh lagi, Pak. Ya Allah, keluar lagi minumannya, alhamdulillah. Ayo nak, berkelir lagi petambah, Pak. Ya. Ada lagi yang macam-macam Pak. Ya Allah. Lihat televisi begitu panjang waktu kita. Berapa jam kita nonton buat TV. Pak. Yang umurnya sudah 40-50 tahun. Yang sebentar lagi the end. Wow. Ya Allah. Umurnya sudah 50 tahun. Bau tanah. Rambutnya beruban. Sakit-sakitan sebentar lagi. Tapi subhanallah, giliran nonton TV melotot. Beli kacamata bukan buat baca Quran. Kenapa? Beli kacamata. Karena kalau nonton TV kurang jelas. Beli kacamata buat nonton TV. Bukan beli kacamata buat ngaji Quran. Bukan. Habis umur kita. Ini yang lebih penting Pak. Orang hidup di dunia mau berapa tahun? Bu, hidup di dunia berapa tahun? 60-70 tahun. Wassalam. Dan nyadar, akhirat sebentar lagi datang, Pak. Kuburan sebentar lagi datang. Kematian sebentar lagi datang. Kitanya sibuk sama TV. Berapa jam umur kita habis sama TV? Ibu kalau nonton TV pagi 2 jam, siang 2 jam, sore 2 jam, malam 2 jam. Berapa jam? 8 jam nonton habis umur kita buat nonton TV. Bayangkan kalau 8 jam buat ngaji Quran, berapa juz yang sudah kita hatam? 8 jam kalau kita berzikir selawat, berapa ribu selawat yang sudah kita baca? 8 jam kalau kita baca istighfar, berapa ribu istighfar yang sudah kita baca? Tapi lihat, karena kita dibawa oleh hawa nafsu, dibawa oleh syaitoniyah, sehingga kita merasa nikmat nonton TV, waktu kita habis, sedangkan kita jauh daripada amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengajian, Pak, buat introspeksi diri, Pak. Jangan ngaji terus. Ngajinya aktif, goblok, wah nggak pinter-pinter. Orang kalau ngaji itu Pak, begitu dia dapat pengajian, dapat ilmu, pulang dikerjakan Pak. Untuk hadir pengajian wah terus Bu. Oh dalam pengajian ini nggak boleh, ini wajib, ini harus. Begitu pulang yuk dikerjain. Pengajian Masya Allah hadir, tapi ilmunya tetap, wah itu nggak berubah-berubah. Pengajian, maksiat juga rutin Pak. Pengajian rutin, maksiatnya juga
rutin pengajiannya rutin, ngegosipnya juga rutin, pengajiannya rutin, ngomongin orang juga rutin, pengajian rutin, maksiat juga. Bingung malaikat, Pak. Maksiatnya terus. Sayangin diri kita, Pak. Cintai diri kita, Bu. Kita hidup di dunia hidup cuma sekali. Mati sekarang nggak kembali lagi, Pak. Kita sekarang mati nggak kembali lagi. Jangan sampai kita nanti di akhirat kita mengatakan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, aku menyesal ya Allah. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Aku akan ibadah, aku akan sholat, aku akan ngaji. Semuanya itu sia-sia semuanya, Bu. Jangan sampai nanti di akhirat kita nyesel, Pak. Makanya di dunia sekarang pentingkan, selamatkan gu anfusakum wa ahlikum naron, Pak. Jadi suami yang tegas, Pak ya. Jadi suami yang berani. Entong suami yang loyo. Benar nggak? Kalau lihat istrinya buka aurat, bapak bertanggung jawab. Kalau lihat anak yang masih perawan buka aurat, bapak bertanggung jawab di hadapan Allah. Demi Allah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Kalau melihat istri bapak, anak perawan bapak keluar di jalan dengan membuka aurat, dengan membuka kerudung, kemudian memamerkan anggota tubuhnya, demi Allah, bapak bertanggung jawab. Paham, Pak? Paham, Pak? Jangan cuma bisa bikin anak aja pinter. Produksi anak jago. Siang bikin anak, malam bikin anak, subuh bikin anak. Keluar anak-anaknya kayak juri. Kenapa? Anaknya nggak dididik. Anaknya nggak diajarin. Ini punten, Bu. Saya ini sebenarnya badan saya kurang sehat, Bu. Ada sedikit sakit. Jadi saya paksain ini, Bu. Karena saya kalau ceramah nggak bisa pelan, jadi keras. Jadi kadang-kadang ada yang saya sakitkan, Bu. Ini punten, saya tambahin dikit lagi. Saya udah mulai agak kambuh sedikit perut saya, Pak. Ya, tapi insya Allah yang sedikit ini manfaat buat kita, Pak. Manfaat. Jangan sampai kita keluar dari tempat ini, jangan ngurusin sesuatu yang tidak penting. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak penting. Selamatkan anak istri kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari majelis ini, keluar daripada pertemuan ini, yuk kita didik supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada turun rahmat Allah, ada turun keberkahan Allah. Tidak ada lain. Rahmat Allah bisa turun kalau di dalam rumah tangga kita ada nur-nur ilahiyah. Cahaya-cahaya Allah ada di rumah tangga kita. Sehingga istri menjadi istri yang soleha, suami menjadi suami yang soleh, anak juga menjadi anak-anak yang soleh dan kembali ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Kembali ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadikan majelis ini untuk melihat diri kita. Muraqabah. Terus terang saja, Pak, kita banyak kurang, Pak. Ibadah kita sedikit, Pak. Ibadah kita sedikit, Bu. Ya Allah, sholat sedikit, puasa sedikit, zakat sedikit, ngaji Quran sedikit, zikir sedikit, sholawat sedikit, maksiat. Jawabnya kok pelan. Ngaji sedikit, sholat sedikit, puasa sedikit, sholawatan sedikit, istighfar sedikit, maksiatnya. Masya Allah, ngaku betul sekarang. Kira-kira kalau ada orang maksiatnya banyak, ibadahnya sedikit, kalau mati masuk surga, masuk neraka? Berarti Bapak di mana? Ibu di mana? Orang kalau maksiatnya banyak, kemudian amal ibadahnya sedikit, kalau mati masuk mana? Kuat sama neraka, kuat. Mau masuk neraka, mau? Cobain aja, masuk aja. Neraka begitu azab yang sangat luar biasa, Pak. Selamatkan diri kita. Jangan termasuk daripada orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang akan masuk neraka. Selamatkan diri kita. Sayangi diri kita. Bagaimana cara menyayangi? Waktu di dunia kesempatan buat kita, Pak. Umur yang diberikan oleh Allah. Yang umurnya masih muda. Yang mendekati tua. Ingat, kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Yang suka bermaksiat, stop maksiatnya. Yang suka berdusta, stop dustanya. Yang suka buka aurat, stop buka auratnya. Semua kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ajal, yang namanya umur nggak ada orang tahu, Pak. Malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita dalam keadaan segar bugar. Tapi tidak ada jaminan umur kita sampai besok pagi. Nggak ada yang ngejamin.
Maka begitu kita mendapatkan hidayah malam ini dari Allah, bisa duduk di majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang terus menegakkan syariatnya Nabi Muhammad, hamba-hamba yang diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Ini yang kita cari hadirin, ini yang kita inginkan, sehingga kita keluar dari majelis ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang soleh. Cukup dengan kemaksiatan, kita akan kembali kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan satu perbuatan yang tidak penting di dunia. Perbuatan yang tidak penting di dunia tinggalkan. Ambil pekerjaan yang di dalamnya ada nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkat majelis yang mulia ini, berkat majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang saleh dan salehah, hamba-hamba yang mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya di tempat ini, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La taj'al fina saqiyan wala mahruma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah rahmatmu di tempat ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Rabb. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah berkahmu di tempat ini, ya Allah. Turunkanlah maghfirahmu di tempat ini, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang soleh dan soleha, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami semua, ya Allah, di dalam menjalankan semua perintah-perintahmu, ya Rabb. Berikan kekuatan kepada kami semua, ya Allah, agar kami bisa meninggalkan segala kemaksiatan, ya Allah. Meninggalkan segala apa-apa yang Engkau murkai, ya Allah. Sehingga kami tergolong daripada ij'alna min ibadikas salihin. Ij'alna min ibadikal salihin. Ij'alna min ibadikal muttaqin. Ij'alna min ibadikal mukhlisin. Wala taj'alna ya Rabb min ibadikal asin, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami hamba-hamba yang suka bermaksiat, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami hamba-hamba yang suka berbuat durhaka, ya Allah. Jangan Kau tutup umur kami, ya Allah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, ya Allah. Masukkan kami surgamu, ya Allah. Masukkan surga bila adab, wala hisab, wala iqab. Masukkan kami dalam surgamu, ya Allah. Tanpa diproses, tanpa dihisab, langsung masuk surganya Allah. Ya Rahmanu, ya Rahim. Bijai Habibina Muhammad, wa bijai Habib Ali, wa bijai Syekh Abdul Qadir Jailani, an yaj'alana ya Rabb min ummatin najihin, falihin, rasyidin, ya Rabb. Bihaqi Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Rabb. Irhamna ya Rabb. Irhamna ya Rabb. Bihaqi Habibina Muhammad ya Rabb. Allahumma saffi qulubana ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari segala bentuk penyakit, ya Allah. Dari hasud, dari iri, dari dengki, dari sum'ah, dari sombong, dari segala bentuk penyakit hati, ya Allah. Keluarkan dari segala penyakit-penyakit yang kotor, ya Allah. Ganti dengan sesuatu yang baik, ya Allah. Dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan hati yang Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kami mempunyai kenikmatan ketika kami hadir di majelisnya Nabi Muhammad. Beri kami kenikmatan, ya Allah, ketika kami hadir di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Engkau cabut nikmat ini, ya Allah. Tambah nikmat ini, ya Allah. Tambahkan kepada kami nikmat ini, ya Allah, agar kami lebih dekat kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Punten barangkali ada kalimat Habib yang kurang berkenan, yang kurang sopan, yang kurang baik atau menyinggung perasaan ibu dan bapak sekalian. Habib mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadza walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. جزاكم الله أحسن الجزاء.